Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai teman-teman semua. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga hari ini teman-teman sehat ya, agar dapat mengikuti pembelajaran sampai selesai. Teman-teman masih semangat belajar dari rumah? Masih ya, tetap semangat belajar walau dari rumah. Teman-teman, hari ini kita mau belajar tema 2G, subtema 1, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Seperti apa ya pembelajaran kita hari ini? Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi lagu Makan Jangan Bersuara. Mari kita nyanyi bersama-sama. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dek, untuk kesehatanmu. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Kebersihan, Dek, untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Kita sudah bernyanyi bersama lagu Makan Jangan Bersuara ciptaan Pak Kasur. Teman-teman tahu lagu tadi bercerita tentang apa ya? Lagu tadi bercerita tentang saat kita makan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian saat makan, kita tidak boleh bersuara. Dan kita juga tidak boleh menyisakan makanan kita di piring. Itu adalah salah satu dari contoh aturan saat makan. Apakah teman-teman ingat apa saja ya adab atau aturan saat makan? Mari kita sebutkan bersama-sama. Aturan yang pertama adalah mencuci tangan sebelum makan. Pastikan tangan kita bersih dari kuman ya teman-teman. Kemudian duduk dengan rapi. Kita tidak boleh makan dengan berdiri, harus duduk. Kemudian membaca doa. Membaca doa sebelum makan, dan saat sesudah makan kita jangan lupa membaca doa. Kemudian makan menggunakan tangan kanan. Dan yang terakhir, saat makanan kita ada di mulut, kita tidak boleh berbicara. Jadi saat mengunyah, teman-teman fokus mengunyah.
tidak boleh mengobrol. Apakah teman-teman menerapkan sikap ini saat teman-teman makan di rumah? Harus diterapkan ya, agar makanan yang kita cerna sehat dan bermanfaat bagi kita. Nah, teman-teman, di sini Miss Ica sudah menyiapkan tugas untuk teman-teman. Tugas pertama, teman-teman membuat tabel di bawah ini pada buku tulis teman-teman. Kemudian, tanyakan kepada anggota keluarga teman-teman, ayah, ibu, adik atau kakak tentang buah yang disukai dan makanan yang disukai. Oke, teman-teman, kerjakan di buku tulis teman-teman ya. Teman-teman, saat teman-teman makan, apakah teman-teman suka menyisakan makanan? Atau teman-teman adalah makan apa saja? Makan secara lahap tanpa peduli apakah teman-teman sudah kenyang atau belum? Di sini Miss Ica punya dongeng nih, teman-teman. Dongeng tentang kelinci yang rakus. Kita lihat ya, dongengnya seperti apa. Kelinci yang rakus. Pada suatu hari, ada seekor kelinci dan dia selalu lapar. Dia adalah kelinci yang rakus. Dia selalu saja makan banyak dan juga tidur lama. Selalu saja makan, dan makan. Makan sepanjang malam, makan sepanjang hari, tapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dia makan. Suatu ketika, kelompok kelinci menyerbu ladang sayuran. Semua kelinci makan dengan cepat. Tapi, si kelinci rakus tidak berhenti makan. Salah seekor kelinci mengingatkan, Hei kau makanlah dengan cepat. Kalau tidak pemilik ladang akan datang dan melempari kita dengan batu. Si kelinci rakus pun menjawab, tolong biarkan aku makan lagi, aku akan makan banyak. Lalu kita akan kembali. Kelinci rakus yang lapar terus saja makan, dan makan. Kelinci yang lain pun berkata, Hei kau, makan dengan cepat. Lihat itu, pemilik ladang sudah terlihat. Dia akan segera mendatangi kita. oh tidak apa-apa, dia belum sampai di bagian ladang ini. Tolong biarkan aku makan. Aku akan makan lagi, makan dengan banyak, lalu kita akan berlari pulang. Pada saat itu pemilik ladang mulai mendekat dan semua kelinci mulai berteriak. Lari, lari, pemilik ladang sudah tiba, lari semuanya. Semua kelinci mulai berlarian dan mulai melompat-lompat menjauh. Tapi si kelinci rakus tidak bisa berlari cepat, bahkan dia tidak bisa melompat karena dia terlalu banyak makan. Perutnya menjadi berat sekali. Semua kelinci bergegas dan melompat keluar dari pagar pembatas ladang. Tapi si kelinci rakus makan terlalu banyak, sehingga dia saat mencoba melompat terjatuh ke bawah pagar ladang. Di sana ada banyak batu yang tertancap pada tubuhnya. Dan pada saat itu juga pemilik ladang tiba dengan tongkat besar di tangannya. Dia mengayunkan tongkatnya kepada si kelinci rakus dan mengenainya dengan telak. Berlari sambil terpincang-pincang, kelinci rakus akhirnya berhasil mencapai rumahnya. Dia pun berpikir, oh akhirnya aku selamat, syukurlah. Dia mulai berjalan perlahan, tapi ada seekor rubah di belakangnya. Dan tiba-tiba rubah itu mulai berlari ke arah para kelinci. Semua kelinci lain masuk ke dalam rumah, tapi si kelinci rakus tertinggal jauh di belakang. Pada saat dia memasuki rumah, perutnya besar, amat berat, dan membengkak dengan makanan, sehingga dia tersangkut di pintu. Semua kelinci menariknya dari dalam, dan rubah menggigit ekornya. Itu seperti sebuah tarik tambang. Dan si kelinci rakus mulai berteriak dan menangis, tapi rubah tidak melepasnya. Pada akhirnya ekor kelinci rakus putus. Dan rubah pun terjatuh dengan suara yang keras. Semua kelinci akhirnya berhasil menarik si kelinci rakus ke dalam rumah. Hari ini kebiasaan rakus si kelinci rakus akhirnya membuatnya berada dalam masalah. Nyawanya selamat tapi kehilangan ekornya. Wah, teman-teman, ceritanya seru sekali ya. Tadi, judul dari dongeng tersebut adalah Kelinci yang Rakus. Apa teman-teman tahu tokoh dalam dongeng tersebut ada siapa saja? Ada kelinci rakus dan pemilik kebun. Lalu apa teman-teman tahu watak dari kelinci rakus ini apa?
Watak atau sifat dari kelinci rakus adalah rakus dan pemalas. Kelinci rakus tetap makan tidak peduli dia sudah kenyang atau belum. Dan kelinci rakus pemalas karena hanya makan dan tidur. Lalu latar pada cerita itu tempatnya ada di rumah dan di kebun. Waktunya pagi dan siang hari. Suasananya menegangkan karena kelinci rakus hampir tertangkap oleh si pemilik kebun. Kemudian alurnya maju karena dalam cerita ini tidak menceritakan masa lalu, maka alurnya maju. Kemudian amanatnya adalah kita tidak boleh rakus, menghabiskan segala makanan. Kita harus memperhatikan porsi yang kita makan. Jangan sampai ada sisa dan jangan sampai kita terlalu kenyang. Lalu ada isi cerita nih teman-teman. Isi cerita ini dapat teman-teman sesuaikan dengan bahasa dan cerita teman-teman sendiri ya. Menurut Miss Ica, isi dari kelinci yang rakus adalah kelinci rakus yang tidak peduli peringatan temannya tentang pemilik kebun yang hampir menangkapnya. Dan saat kelinci rakus tersebut ingin berlari, kelinci tersebut kesulitan karena perutnya penuh dengan makanan. Sehingga kaki kelinci terluka karena terkena tongkat dari pemilik kebun. Jadi isi cerita ini adalah inti dari cerita yang kita dengarkan tadi. Isi cerita bisa berbeda-beda sesuai dengan teman-teman. Jadi tidak harus sama ya. Dan ini adalah tugas kedua dari teman-teman. Buatlah tabel di bawah ini pada buku tulis teman-teman. Dan isilah tabel di bawah ini berdasarkan cerita dongeng pada buku tematik 2G halaman 27 yang berjudul 3 Sahabat. Jadi teman-teman baca kemudian tentukan unsur dongengnya. Tokoh, watak, latar, alur, amanat, dan isi cerita sesuai dengan bahasa teman-teman sendiri ya. Jadi hari ini ada 2 tugas. Tugas yang pertama menanyakan tentang buah dan makanan kesukaan keluarga. Dan tugas yang kedua adalah menentukan unsur dongeng. Wah, kita ternyata sudah sampai di akhir pembelajaran. Terima kasih teman-teman karena teman-teman telah menyaksikan video pembelajaran sampai selesai. Atas kekurangannya mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.